Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazallahu anna sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Qala أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya, dari mulai nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat dijadikannya kita sebagai umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada waktu yang saat sekarang kita sedang duduk di baitin min buyutillah, rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pengajian kita atau ta'lim kita, mari kita baca surah Al-Fatihah, yang mana Fatihah ini kita buka dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita yang saat sekarang ini perkumpulan yang penuh dengan keberkahan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, di majelis seperti ini, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang soleh, solehah, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan insya Allah diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Habibina Syarina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam wa jalla ikhwan min al-amri muslim wa al-karim wa sahabati min al-darwa sadatina bi kulli sadiq wa umma wa ali abra al-bashar al-bashirin bil jami' al-rasul sallallahu alaihi wa sallam wa
Jadi kalau kita pengen tahu
baik atau tidaknya kita lihat. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang tadi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan, artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia jadi orang baik. Ini orang jadi pengen jadi orang baik, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya, dimudahkan untuk memahami ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah paham ilmu agama yang kita punya, nggak cukup sampai di situ saja, akan tetapi diapain? Amalkan. Habis kita pakai, kita amalin. Buat siapa? Buat orang lain bukan, tapi buat diri kita. Kita udah amalin. Pertama kita belajar, kita kaji, kita amalin. Syukur-syukur kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Itu yang kita pengen ya. Dan kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu seperti ini, Allah berikan kita kemudahan untuk mempelajari ilmunya, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita punya. Dan syukur-syukur lagi, mudah-mudahan kita berharap hidup kita, ilmu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Kita bahas tentang permulaan kitab yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man istafaita min ibadikal mu'minin man waffaqtahu littafaqhi fid-din wa nashkuruka ala ma 'allamta wa hadaita wa qawwamta wa nas'aluka an tusalliya wa tusallima ala sayyidil mursalin Muhammadis shadiqil amin wa ala alihi suhbin najati wa ashabil huda. Amma ba'd, fa innahu lamma kana min al-muqarrar fi ba'd al-ma'ahid al-ilmiyah di Madinah al-Karim al-Muhammadiyah tadris kitab Safinatun Najah lil mubtadi'in min sughar al-muta'allimin raja'i ba'd al-sha'n min dhawi al-fadl wal irfan an aktuba 'alayhi syarhan sahlan ala tariqati al-mutaqaddimin al-muthla barikan fihi at-tatwil wal i'anah mukhtasaran ala ma dallat 'alayhi ibarat al-kitab tamrinan lahum ala ta'biri amma qad yakunu bil adhan min al-mafahim wal ma'ani faqabaltu raja'ahu bil qabul wa as'aftuhu bi tahsil al-ma'mul fakatabtu bil syar'i ma samaha bi zaman mutawakhiyan fi tasil al-ibarah hasab al-imkan ghayra anni rubbama zidtu fi ma qad yahtaju ilayhi man huwa a'la tabaqatan min ulaika litatawdiha lahum ila ma fawqahu al-masalik wa liyakuna nahu a'am wal fa'idatu atamma insyaallah ta'ala wa sammayuhu nailur rajat bi syarhi Safinatin Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bismillahirrahmanirrahim.
Di dalam kitab ini, di dalam kitab Safinatun Najah, di dalam ilmu, salah satu ilmu daripada ilmu fikih yang mana ulama ini kita mengarang setiap ulama-ulama kita yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya kalau mengarang kitab itu atau menulis kitab itu dimulai dan tidak jauh dari kata-kata mengucapkan kalimat basmalah. Kenapa tujuannya? Kita perlu tahu ya. Perlu tahu kenapa basmalah itu rata-rata dimulai diajarkan dari ulama-ulama kita. Tujuannya buat apa? Agar apa? Nah, di sini dijelaskan di kitab syarahnya, Bismillahirrahmanirrahim, yang kita tahu artinya kalimat Bismillahirrahmanirrahim yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insya Allah sini udah di luar kepala ya. Artinya mah di luar kepala ya. Ya Pak. Insya Allah. Tapi apa maksud atau makna daripada Bismillahirrahmanirrahim? Di sini dijelaskan oleh muallif, al-babu lil musahabati ma'at tabarruk. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim di sini dibahas adalah babnya lil musahabati ma'at tabarruk. Bagi seorang pembacanya itu tujuannya apa? Tujuannya membaca kalimat Bismillah itu untuk mengambil berkah. Jadi berkah itu mereka para ulama-ulama kita yakin bahwasanya berkah itu ada. Saya jelaskan kira-kira ngomong. Ya. Kalau itu bahasanya ada yang paham, saya nggak paham bahasa Jerman kan? Ini orang sama kan sama saya semua ya. Maaf Pak, kita baru pada kenal, jadi saya bingung nih. Ya. Habis ini baru kita kenalan dah, ngobrol-ngobrol insyaallah ya. Jadi ini jelas kita bahasa saya jelas ya. Kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda saya keder ya. Jadi bahasa kita bahasa yang kurang lebih Indonesia lah gitu. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim, pengarang dari yang ngarang kitab ini tujuannya apa? Memulai kalimat Bismillah itu mencari berkah. Karena berkah itu ternyata pentingnya bukan main. Maaf Pak, kadang-kadang ini kita kadang-kadang ngeremehin hal-hal yang sekiranya sepele. Betul-betul. Kadang-kadang kita ngeremehin ya. Ngeremehin hal yang sepele, yang kecil. Di mata kita itu kadang-kadang perkara yang kelihatan kecil dianggap remeh di hadapan kita, tapi lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Kadang-kadang kita mengucap Bismillah mau melakukan kebaikan itu kita anggap nggak usah sampai Bismillah ya, betul. Mau masuk masjid Bismillah, mau pakai sendal pakai Bismillah, mau jalan keluar rumah baca Bismillah, mau apa lagi, mau naik motor, mau naik sepeda, mau naik mobil baca Bismillah. Itu kadang-kadang kita remehin sampai itu. Ternyata ini bukan hal yang remeh, tetapi apa? Mengandung makna
Dan sebab dari kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah Allah jadi ridho sama kita. Betul-betul. Iya. Nah ini alhamdulillah kita bisa duduk di majelis ilmu seperti ini, yang sekiranya kita anggap mungkin, insya Allah yang diantara kita mungkin tadinya kurang paham dengan hal-hal yang sepele, kita pulang dengan duduk kita di majelis ilmu, pulang kita bisa amalin dari perkara yang sepele kita. Nanti ini pembahasannya panjang Pak ya. Ini cuma Bismillah doang. Kalau kita bahas baca Bismillah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini dari habis maghrib ke isya sampai ketemu subuh gak kelar. Siap-siap, kira-kira bisa siap? Sanggup? Sampai sampai subuh kita bahas, pretelin kalimat Bismillahirrahmanirrahim, makna yang sesungguhnya, siap kira-kira? Sanggup sampai subuh? Kalau sampai sanggup, saya yang gak sanggup. Karena yang capek saya. Betul-betul. Insya Allah kita akan bahas sedikit bagian dari makna Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna tataha wal makna bi musahabati Bismillahirrahmanirrahim mu'allif kitab hadza mutabaddila. Nah, ini diperjelas oleh pengarang kitab ini. Sesungguhnya aku membuka mengarang kitab ini, aku tulis dengan mengucapkan kalimat Bismillah, dan aku tulis juga dengan kalimat Bismillah. Li'tidai bil Qur'anil Aziz. Tujuannya apa? Tujuannya mencontoh dengan Al-Quran. Al-Quran diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Walil amali bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau nyatakan? Kullu amrin bi ibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqwa wa fi riwayat abtar wa fi ukhra ajdam. Nah, ini kita jadi tahu nih ya, makna daripada Bismillahirrahmanirrahim ya. Apa artinya yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Setiap perkara, setiap urusan dibalik seseorang yang membacanya, la yubda'u, seseorang yang melakukannya, la yubda'u, tidak dimulai, dan fihi, di dalam perkara tersebut, bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan atau menulis atau mengatakan kalimat bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqwa wa fi riwayat abdal wa fi ukhra ajdal, maka dinyatakan itu terputus. Wa fi riwayat abdal, sama terputus juga. Wa fi riwayat ajdal. Jadi terputus apanya? Orang yang melakukan perbuatan yang baik, ini apa maksudnya nih? Kita melakukan sesuatu hal yang baik, yang lurus, dan kita di dalam melakukan hal tersebut nggak kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka perlakuan kita yang di situ yang kita kerjakan itu terputus dari yang namanya keberkahan. Makanya maaf, orang-orang tua dulu itu kadang-kadang kalau kita dengar ceritanya itu mereka bukan orang alim, mereka orang biasa-biasa aja, tapi mereka punya ilmu sedikit diamalin. Makanya hidupnya
berkah. Lihat orang-orang tua kita, orang tua kita, coba tanya orang tua kita itu mau ngapain aja. Orang-orang tua dulu tuh mau ngapain aja, melakukan sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Ngambil gelas, bismillahirrahmanirrahim. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain lagi? Mau nenteng kita, bismillahirrahmanirrahim. Mau buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Mau ngambil anak, bismillahirrahmanirrahim. Mau ke masjid, bismillah. Mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain aja, orang-orang tua kita dulu baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang baik di situ, mau melakukan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena mereka diajarin sama guru-gurunya itu kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, kita baca bismillah, di situ ada keberkahan. Jelas kira-kira? Dan bismillah itu ternyata itu sebab kita mengucapkan kalimat bismillah itu bisa menjadi beberapa hukum. Ternyata di sini dijelasin. Kita belum melanjut ke pembahasan yang kedepannya ya. Nggak apa-apa ya. Jadi kita tahu ya, jelas bismillah. Bismillah itu ternyata di sini disebutkan ahkamul bismillah. Ya. Hukumnya bismillah itu ternyata menjadi beberapa hukum. Bismillah itu menjadi beberapa hukum. Walil basmalati khamsatul ahkam. Bismillah itu ternyata menjadi 5 hukum. Wah, masya Allah. Kalau kita nggak ngaji, kira-kira tahu nggak? Bismillah, bismillah ada hukumnya ya? Oh, emang ada ya? Perasaan saya nggak pernah dengar karena kita nggak ngaji, karena kita nggak dulu di majelis ilmu. Jadi kita tahunya bismillah ya bismillah, baca-bacaannya, nggak tahu kita apa itu maksudnya bismillah. Makanya saya bilang tadi, kalau kita mau mengkaji, mau mempelajari ilmu, baru kalimat bismillah doang, kita dari ba'da maghrib sampai ba'da isya sampai subuh nggak kelar. Ini kalau asal dikatakan oleh Imam Ali, ini kalau pembahasan bismillah nggak kelar subuh. Kalau sampai kuat, betulnya saya yang terkuat. Karena capek ngomongnya, kira-kira berusaha kayaknya. Wallahu a'lam. Walil basmalati khamsatul ahkam. Untuk bismillah ini menjadi 5 hukum. Al-wujub pertama, al-wujub kama fi shalah. Bismillah itu bisa menjadi hukumnya wajib. Kapan? Ketika kita melakukan sholat. Ingat, pertama, bismillah itu bisa menjadikan hukumnya wajib. Kapan? Ketika kita melakukan sholat. Kama fi shalah. Nanti dijelasin di sini lagi. Di dalam sholat, kapan di waktunya? Nah, saya terusin dulu deh, ya, biar enak dah. Ini dipelajari lagi panjang lagi. Ya. Wal hurmah 'ala al-muharram idza kasyurbil khamr. Dan bismillah yang kedua itu hukumnya bisa menjadikan haram. Orang baca bismillah yang pertama bisa jadi wajib. Yang kedua bisa menjadi haram. Orang baca bismillah ya. Halal muharram digati karena zatnya emang gara-gara melakukan perkara yang haram. Asalnya yang akan dikerjakan itu pekerjaan yang haram. Maka baca bismillah menjadi haram hukumnya. Contohnya apa? Syurbil khamri. Kalau zaman dulu namanya minum khamr. Kalau sekarang minum minuman keras. Kayak apa? Contohnya apa?
Bir. Hah? Es batu. Es batu keras katanya. Oh, bukan. Tua. Arak. Ya. Bir. Ini buku zaman ini contohnya. Ya, berat ya. Nggak ada contohnya di sini, maaf ya. Bismillah itu bisa menjadi haram kalau seseorang asalnya yang bakal dikerjakan itu perkara yang haram. Contohnya tadi minum-minuman keras seperti minum bir. Kalau zaman dulu kan khamr, sekarang ini bir atau arak ya, dan juga sejenisnya ya. Atau bukan minuman, perkara yang haram, obat-obatan ya. Seperti apa? Mau pakai narkoba, itu kan bukan minuman. Nah, umpama ada yang nanya, ya enggak harus minuman doang, perkara yang haram yang bakal dikerjakan dia baca bismillah haram pokoknya. Rokok juga. Nanti itu belum. Itu belum. Itu nanti pertanyaannya. Wan-nadbu ala kulli amrin tibarin ay hal yuktabu bihi syar'an kal-wudu'i wa kata'ifil kutubil nafiyah kama taqaddam. Hukumnya bismillah bisa menjadi sunnah. Jadi hukum bismillah yang ketiga sunnah. Kapan bisa menjadi sunnah? Ala amrin tibarin, setiap perkara yang membacanya ay hal yuktabu bihi syar'an, yang berkaitan perkara tersebut dengan syariat yang disyariatkan di dalam agama. Contohnya apa? Kalau wudu, seperti kita melakukan wudu. Wudu itu kan wajib mau sholat. Karena berkaitan dengan syariat, maka bismillah, kita mengucapkan kalimat bismillah akan laksanakan wudu, hukumnya sunnah. Wa kata ibn kutubin nafiyah kama taqaddam. Contoh, seseorang mau mengarang kitab atau mau menulis sesuatu yang baik, dia baca bismillah, nulis bismillah, sunnah. Wal karaha 'ala al-maqrun bidzati kana ma yukrahu nadruhu. Hukumnya bismillah itu bisa menjadi makruh. Yang keempat, makruh kalau gimana? Kalau mau melakukan hal yang makruh. Contohnya apa? Contohnya melihat, karena melihat perkara-perkara yang makruh. Contohnya apa ini? Biar gampang, mau melihat kemaluan. Lihat kemaluan itu makruh kan? Atau kemaluan kita, atau kemaluan siapa? Kemaluan istri kita ya, yang sah ya. Istri kita lihat kemaluannya, ini hukum ya. Ini biar gampang masih contohnya. Ini ada orang halal nggak? Halal, tapi makruh ya. Bukan dibahas boleh nggak pada masalah begitu. Ini kan yang dibahas tentang masalah makruh ya. Melihat hal-hal yang makruh. Contoh, mau melihat salib ya, kan ada salib tuh ya. Salib itu kita lihat itu, salib itu hukumnya makruh ya. Dan juga bisa menyebabkan kita lupa. Itu kalau melihat hal-hal kayak itu, kita baca bismillah nggak boleh ya. Atau yang lainnya, kayak kita buang kotoran, kita lihat pakai baca bismillah, makruh. Tuh, nggak boleh ya. Wal ibaha 'ala al-mubahat allati la syar'a fiha kata limatan min makanin ila akhar. Hukumnya bisa menjadi mubah. Yang kelima, hukumnya bisa menjadi mubah kapan? Kalau kita melakukan hal-hal yang mubah. Contohnya apa? Contoh, bapak-bapak itu di rumah itu biasanya naruh emas, punya emas di lemari. Biasanya di dalam lemari yang bapak punya tuh, yang di kamar yang pertama di depan, itu mau dipindahin ke kamar yang sebelah, itu baca bismillahirrahmanirrahim, itu dipindahin, itu hukumnya boleh. Atau minum kan hukumnya boleh ya. Makan
kita baca bismillah, kita niatin ibadah, jadi pahala. Ya. So, kita kalau duduk di majelis ilmu nggak berasa, ya. Padahal kita rasanya baru sebentar, nggak taunya udah lama banget, masya Allah ya. Baru pembukaan ini. Saya belum membahas tentang masalah arkanul Islam. Ya. Saya tadi bingung ditanya, Ustaz, katanya ini kita membahas tentang apa? Sebenarnya pembahasan pertama itu di dalam kitab yang kita akan baca arkanul Islam. Tapi baru bismillahnya aja nggak kelar. Ya. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Bismillah ini karena apa? Karena saking pentingnya. Ya. Mudah-mudahan ya yang kita baca ini sekarang nggak apa-apa ya. Kita dapat satu ilmu, kita duduk di majelis ilmu, insya Allah membahas satu ilmu aja, kita amalin, insya Allah menjadi kebaikan untuk kita dan mudah-mudahan manfaat untuk kita. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau tanya? Dalam sholat maghrib, isya, subuh. Saya sering dengar imam itu nggak baca bismillah, aku baca Quran juga. Allahu Akbar itu langsung aja. Nah, itu gimana? Kalau seseorang, pertanyaannya ketika dalam sholat, mau sholat apapun ya, itu langsung baca surat aja ya, terus nggak baca bismillah, gimana hukumnya? Ya, pertanyaannya, kalau kita di dalam kitab ini disebutkan, di dalam kitab ini, menurut mazhab Imam Syafi'i, bismillah ini adalah bagian daripada Al-Quran. Jadi hukumnya wajib kalau yang bermadhab dengan madhabnya Imam Syafi'i. Maaf, kita bahas masalah madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik nggak wajib. Sekarang yang jadi pertanyaan, ini orang madhabnya apa? Jelas kira-kira. Menurut madhab Imam Syafi'i disebutkan di sini ada penjelasannya. Di sini penjelasannya ya, tentang masalah bismillah ya. Bismillah itu hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik nggak wajib karena bismillah itu termasuk bagian daripada suratul Fatihah. Bismillah. Terus menurut Imam Ibnu Mubarak, ulama kita, itu bismillah itu bagian daripada ayat surat-surat yang lain juga. Nah, tinggal kita mau kemana ini kita, mazhabnya mana? Kan jelas. Ini orang yang baca siapa dan bermazhab apa? Jelas sudah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali nanya sama yang pelakunya, ya. Yang mengerjakan itu siapa? Dia mazhabnya apa? Dia tanggung sendiri. Kalau mazhabnya diaduk-aduk, udah kayak gaduh-gaduh, gak jelas lagi. Jelas kan? Oke, ada lagi kan? Jelas kan? Nah, jadi hukumnya apa? Hukumnya wajib menurut ada Imam Syafi'i baca bismillah. Tapi kalau dulu kan nggak tahu mana siapa. Macam-macam. Ya, kita tinggal ikut. Bapak mesti tanya sama imam yang ke sambian mana bapak. Nah, ini PR untuk DKM. Ustaz yang bingung. Iya Pak. Baca bismillah, ya disirkan, itu gimana hukumnya? Oh, baca. Bacanya pelan. Ada yang baca bismillah, cuma nggak kencang, nggak teriak. Contoh, Allahu Akbar, Alhamdulillah.
Kita kan nggak tahu. Kalau emang kita ada unek-unek di dalam hati, kelar tuh imam kita tanya dulu gitu, Pak, maaf, saya mau tanya, sampean baca bismillahnya, itu udah kelar. Dan sampai pada waktunya apa sih? Saya mau tanya doang biar tahu. Kalau Imam Syafi'i kan wajib. Kalau Imam Syafi'i ini, tapi kalau sampean ini saya mau tanya, madzhab sampean apa? Kalau sampean madzhab Imam Syafi'i, tidak sah. Ayo ngomong apa sekarang? Kelar masalahnya. Jelas kira-kira. Kalau sampean ragu, sholat lagi. Apalagi sholat Jumat. Lagi kalau misalkan dalam satu perkara ibadah dia ngikutin mazhab Imam Malik, kan wudhunya ngikut mazhab Imam Malik, sholatnya ngikut mazhab Imam Syafi'i. boleh. Kalau mazhab Imam Syafi'i aja, Imam Malik aja, lah enak dong. Kalau mazhabnya diaduk-aduk, siapa juga mau, betul. Banyak begitu. Ada memang. Ada orang memikir, kalau melakukan yang begini, oke, Imam Syafi'i. Kalau yang begitu Imam Malik. Yang sebelah sini Hanafi. Satu lagi apa tadi? 4 gabung semua. Jadinya apa? Gaduh kan? Gaduh. Boleh nggak boleh? Ustaz, yang kaitannya dengan gaduh-gaduh itu dalam akwal apa ibadah haji yang suami istri itu kan gaduh-gaduh, Ustaz. Kalau bersentuhan itu kan batal kali Syafi'i. Tapi anjuran kan harus digandeng itu istrinya dalam hal jadi kan Malik juga harus jadi nggak batal itu. Gaduh-gaduh. Ini gimana nih maksudnya? Iya maksudnya kan. Ini baru pertanyaan. Sama juga nih. Cuma ada beda. Serupa tapi tak sama. Betul. Terus kita gimana? Di sini kan kita biasa pakai Imam Syafi'i. Terus kalau kita haji, umroh ke Mekah, kita kan orang banyak tuh, bukan lagi ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang gitu. Terus kayak gitu gimana? Ada ilmunya. Kalau itu kan yang namanya ibadah, tapi ibadahnya ada yang namanya istilahnya darurat. Itu boleh. Nanti itu namanya nanti belajar dulu kita. Itu ada ikut Imam Malik untuk sementara ya. Sementara bukannya memiliki bukan ya. Sementara kan dikatakan dalam ilmu ushul fikih ad-darurah tubihul mahdzurah. Ya. Kalau kita dalam suasana darurat itu diperbolehkan melakukan hal yang di luar kebiasaan kita. Paham? Contoh, hukumnya makan makanan yang dilarang dalam agama, seperti makan apa? B2 atau B1 lah, biar halusan dikit bahasanya. Terus lagi atau bangke. Itu kan asalnya haram, betul. Asalnya haram. Tapi kalau keadaan terpaksa, jadi apa? Halal. Halalnya juga bukan halal kita sampai senapan kita masak, dan masak sampai senapan, sampai makan, sampai sampai itu nggak boleh. Ada ukurannya semuanya. Kita belajar. Nah di sini lah perlu belajar ilmu kita. Ya. Perlu kita kaji ya. Kita belajar boleh dalam keadaan darurat kita memakan makanan yang haram, tapi dalam keadaan tertentu tadi. Kalau memang kita dalam keadaan lapar banget, kalau kita nggak makan berarti kita mati ya. Kita makan boleh, tapi secukupnya, cuma sebatas kita menyambung hidup aja ya. Jelas? Pak? Tadi Ustaz gaduh-gaduh tadi, sebenarnya saya kurang setuju Ustaz ya. Karena kita itu kan ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, semua kan.
Nah, contohnya saya sholat subuh Ustaz. Di sini kebetulan kita tidak melakukan doa kunut. Ternyata teman-teman kita yang lain melakukan doa kunut gitu. Akhirnya dia mengikuti. Apakah dia harus mengulang lagi atau gimana? Ini yang kita alami di sini. Maksudnya? Jadi gini Ustaz, di sini tempat kita itu tidak melakukan doa kunut Ustaz. Sholat subuh tidak menggunakan doa kunut. Ternyata ada teman-teman kita melakukan doa kunut. Dia biasa lah di tempat lain, ternyata dia di sini gitu. Berarti dia kalau datang sini harus ngikutin dong. Nah, dan tadi Ustaz bilang kita tidak harus berpatokan, kita nggak boleh ngikutin ini supaya tadi berpikirnya tidak gaduh-gaduh. Nah, kata-kata gaduh-gaduh tadi itu saya masih bingung tuh seperti apa. Maksudnya gaduh-gaduh ini ya istilah kata gaduh-gaduh itu istilahnya dicampur. Semua mazhab dikumpulin jadi satu, diambil semua. Giliran dalam masalah ini diambil mazhab Malik, masalah tertentu. Di dalam ini masuk Imam Syafi'i, nanti diambil lagi Imam Hanafi. Di dalam kehidupan dia sehari-hari dicampur adukan tuh ada semua. Itu yang nggak boleh. Ambil yang enak, yang nggak enak yang kira-kira berat dari kakek. Wah ini berat nih menurut mazhab Imam yang aslinya dia pakai ini. Kan kita nggak tahu aslinya dia mazhab mana. Dia kira-kira berat nih menurut dia. Jangan dah, ini mah berat, ambil aja mazhab Imam yang satu. Enak kan? Tuh. Kadang-kadang begitu. Itu yang nggak boleh maksudnya begitu. Yang dimaksud gaduh-gaduh seperti itu. Paham ya? Masih ngambang deh. Bisa aja kali ya coba ya. Jadi cukup sampai sini. Wallahu a'lam. Kayaknya udah kelewatan waktu isya kita sedikitnya apa ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat buat kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala dini wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi